Ja, dank u Vader voor deze morgen. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u dat wij samen mogen komen om u te loven, te prijzen, om van u te leren, van elkaar te leren. En dank u voor uw zegen over iedereen hier aanwezig. En ook voor iedereen die dan later zal kijken. Dank u dat u steeds verder werkt in ons leven, in onze harten. In de naam van Jezus bidden wij. Halleluja. Amen. Amen. There is singing at the ancient gates. There's a melody of ceaseless praise. Age to age, the sound is slowly growing stronger. There's a throne beneath the name of names. There's a seated on a throne who reigns, and his kingdom now is here and getting stronger. Praise him like we're there in glory. Here and now he's just as holy. Jesus, he's so worthy of it all. He exists in everlasting light. So on heaven's thread, there's no night. Every tear is swept away, will now know sorrow. Worship him with joyful sound. Sing until your voice sounds. No matter where or who's around, release your worship. Praise him like we're there in glory. Here and now he's just as holy. Jesus, he's so worthy of it all. Bring your song, he loves to hear it. Bring him every prayer so lyric. Jesus is so worthy of it all. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. Gary singing at the ancient gates. There's a melody of ceaseless praise. Age to age, the sound is only growing stronger. There's a throne beneath the name of names. There is seated on it one who reigns, and his kingdom now is here and getting closer. Praise him like we're there in glory. Here and now he's just as holy. Jesus, he's so worthy of it all. He exists in everlasting light. So on heaven's street there is no night. Every tear is swept away, will know no sorrow.
song, he loves to hear it. Bring him every prayer so clearly. Jesus, he's so worthy of it all. Praise him like we're there in glory. Here and now, he's just as holy. Jesus, he's so worthy of it all. Bring your song, he loves to hear it. Bring him every prayer soaked lyric. Jesus, he's so worthy of it all. Bring your song, he loves to hear it. Bring him every prayer soaked lyric. Jesus, he's so worthy of it all. Jesus, he's so worthy of it all. Jesus, he's so worthy of it all. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who was, the one who is, the one who is to come. The one who is, the one who was, the one who is to come. I can feel redemption on the way. Forgiveness like the tide rolling in, taking up the space where shame has lived, receiving all that you tried to give. Oh, I can feel redemption on the way. Forgiveness like the tide rolling in, taking up the space where shame has lived, receiving all that you tried to give. Let the wind blow, let the tide roll, till the earth knows you're the God of love. Let the dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. Hey! I can see a family of dry bones, rattling, moving bone to bone. You breathe a breath of life into our lungs, yeah. Marching on our knees, we march to love. Let the wind blow, let the tide roll, let the earth knows you're a God of love. Let the dry bones sing
sing a new song. All the glory to the God of love. Revive us in the air. Oh, get if this you can. He's moving on the wind. The dawn is breaking. Oh, lift your eyes to see. He's better than you dreamed. And everything you lost, love returning. Revive us in the air. I'll catch it if you can. He's moving on the wind. The dawn is breaking. Oh, lift your eyes to see. He's better than you dreamed. And everything you lost, love returning, love returning, love returning, love returning. Let the wind blow, let the tide roll, let the earth knows you're the God of love. Let the dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. Let the wind blow, let the tide roll, till the earth knows you're the God of love. Let the dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. All the glory to the God of love. All the glory to the God of love. Let the wind blow, let the tide roll, till the earth knows you're the God of love. Let the dry bones sing a new song. All the glory to the God of love. Revive us in the air. Oh, get it if you can. He's moving on the wind. The dawn is breaking. Lift our eyes to see. He's better than you dreamed. And everything you lost, love returning, love returning, love returning, love returning. King of kings, Lord of lords, oh, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true,
of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. If blood of lamb once poured out on the altar brought freedom from sin, how much more this offering of Christ our Lord shall cleanse our hearts again. If blood of lambs once poured on the altar brought freedom from sin, how much more of this offering of Christ our Lord shall cleanse our hearts again. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, the Lamb of God, we worship you. We but touch of hem of his garment, we shall be healed. How much more consuming our risen God has power to restore. We but touch the hem of his garment, we shall be healed. How much more consuming our risen Lord has power to restore. Breathe the breath of life, Emmanuel, God with us, the one who saved. Praise the cup of life, that glorious stream that washes our sins away. Praise the breath of life, Emmanuel, God with us, the one who saved. Praise the cups of life, that glorious stream that washes our sins away. Praise the bread of life, Emmanuel, God with us, the one who saves. Praise the cup of life, that glorious stream that washes our sins away. That washes our sins away. That washes our sins away. That washes our
washes away. King of kings, Lord of lords, faithful and truth, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. Lamb of God, we worship you. Lamb of God, we worship you. God has exalted him and given him a name. Every knee will bow down and surrender. Every tongue will tell of the greatness of his name, declaring he is the Lord and our defender. Blessed be the name of the Lord. 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 God has exalted him and given him a name. Every knee will bow down and surrender. Every tongue will tell of the greatness of his name, declaring he's the Lord and our surrender. Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name of the Lord, 'cause He's Savior, the healer, the Sire of the nations, forgiver, redeemer, the hope of our salvation, the Alpha, Omega, the Lion and the Lamb. Blessed be the name, oh blessed be the name.
name. Blessed be the name. Blessed be the name. Ooh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Blessed Jesus, blessed Jesus is the name of the Lord. Blessed Him, Jesus is the name of the Lord. Bless His name, Jesus is the name of the Lord. The Savior, the Healer, Messiah of the nation, Forgiver, Redeemer, the hope of our salvation, the Alpha, Omega, the Lion and the Lamb. Blessed be the name, blessed be the name. He is Almighty, strong tower, He's the rock of the ages, the other creator, the work of revelation. Jesus, Messiah, He is the great I am. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name. The Savior, the Healer, the Sire of the nations, Forgiver, Redeemer, the hope of salvation, the Alpha, Omega, the Lion and the Lamb. He is Almighty, strong tower, He is the rock of ages, the author, creator, the work of all revelations. Jesus, Messiah, He is the great I am. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name. Oh, Jesus is the name of the Lord. 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 Amin. Amin. Berdoa ya. Haleluya Tuhan. Yes, blessed be the name of the Lord Tuhan. Kami kembali bersekutu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu Bapa. Dan ini Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bisa translate, Ratna? Excuseer, hoor je mij goed? Ik verander van toestel. Ja, is goed. Is Ja. goed. Hoor je mij goed? Ja, oké. Excuseer. Ya. Ya Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap. Ja, Vader God, hier zijn wij. Wij zijn klaar voor met Ja. ons hart naar u toe. Ya, untuk mendengarkan firman-Mu. Om uw woord te luisteren.
Bekerjalah bebas Tuhan di hati setiap kami. Werk vrij in ons hart, Heer. Dan kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Wij brengen dit tijd, Heer God, Dalam nama in Tuhan, uw hand. dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. In de naam van Jezus. Amen. Ya. Ya, shalom semuanya. Syukur kita ketemu lagi walaupun mungkin Shalom iya allemaal. lupa. Ya, walaupun mungkin ada yang masih agak capek. Misschien zijn er die nog moe zijn van gisteren. Tapi kita dapat kekuatan baru dari Tuhan ya, amin. We hebben opnieuw energie van God. Amen. Ya, dan 2 minggu lalu kita merayakan Paskah. 2 weken geleden vieren wij Pasen. Ya, dan dalam 2 minggu ini seperti Tuhan Yesus terus taruh di hati saya tentang Paskah ini, tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Deze 2 weken legt God over Pasen in mijn hart. Iya, dan saya beri judul untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hidup dengan kuasa kebangkitan. Ons thema vandaag over opstanding in de Heer. Ya, dan kita akan buka bersama-sama dari perikop dari firman Tuhan dalam Lukas 24. We gaan Gods woord Bijbel lezen in Lucas 24, vers 13 tot 35. Ya, itu tentang yang perikop di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada 2 orang yang waktu itu muridnya. Het gaat over Jezus. Het gaat over Heer Jezus die zich verschijnen. Het gaat over Heer Jezus die zich liet verschijnen voor 2 leerlingen, discipelen. Iya, dan saya akan bacakannya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami, ini saya lompat ya sedikit langsung ke ayatnya.
langsung ke ayat yang dia bilang ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah Vers apa ini? 5 and 20 yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dan nanti bisa dibaca seterusnya. Mungkin Tante Ratna boleh tolong bacain yang di ayat yang dari ayat 21 sampai 26. Ja, het gaat dus over Lucas 24, 13 tot 35, maar ik mag lezen Lucas 24 vanaf 21. 21. 21. Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood. Vandaag hebben we een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan. Toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. Dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien die zeiden dat Jezus leeft. Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf gaan kijken en alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus hebben ze niet gezien. Tot welke vers, sorry? Dari yang 21 tot 25? 21 tot 21 tot 26, Tante. Ah ja, sorry, nog een woordje. Dus dat was, ik ga even herhalen van 24. Hè. Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf gaan kijken en alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden, maar Jezus hebben ze niet gezien. Toen zei Jezus tegen hen, wat zijn jullie toch dom? Jullie begrijpen het nog steeds niet. Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias moest lijden voordat hij koning kon worden? Ya. 26 itu tadi. Ya, udah. Ya. Nah, di dalam ya. Oke. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa hari itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang telah mendengar kabar dari perempuan-perempuan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Hier dat er 2 leerlingen dat de Heer Jezus is opgestaan. Bahkan di dalam perjalanannya ke Emmaus, Tuhan Yesus sendiri yang bergabung bercakap-cakap bersama mereka. En in de weg, onderweg naar Emmaus, de Heer Jezus zelf babbel of gesproken tegen hun. Ya, tapi di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Maar in vers 16 zegt dat er iets hun belemmert dat ze Heer Jezus niet kunnen zien. Ya, padahal yang berdiri bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Maar dat was Heer Jezus zelf die gesproken tot hun. Ya, dan di dalam penjelasan yang saya baca dari studi Bible di NSFL Note itu bahwa mata mereka terhalangi. In een uitleg lees ik dat er iets dat hun belemmert. Iya. Dan dijelaskan di situ bahwa dihalangi karena ada keputusasaan yang mereka rasakan.
die belemmering of hindernis, hun hindernis, is een soort teleurstelling. Ya, tapi dikatakan juga di situ bahwa ada campur tangan Allah yang membuat mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Maar er is een tussenkomst van God, dat ze Heer God niet kunnen zien. Ya, nanti kita akan lanjutkan cerita itu, tapi yang mau saya ungkapkan di sini adalah Maar wat ik hier wil delen, ya, seringkali murid Tuhan Yesus ini menggambarkan seperti kita. dat leerlingen hetzelfde als wij. Ya, kita sudah tahu cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Wij weten of we kennen het verhaal van de Heer Jezus, de opstanding van Heer Jezus. Kita dengar tahu dan baca mukjizat-mukjizat yang banyak Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, dalam cerita Alkitab, maksudnya. Ja, wij weten en we kennen het verhaal vanuit het Bijbel, de opstanding van Heer Yesus. Ya, tapi sebagai seorang Kristen, kadang kita merasa hidup kita ya udah begitu-begitu saja. Maar dikwijls zijn we als christen dat wij leven zoals geen verbetering. Dat we hetzelfde leven, dat er geen vooruitgang, geen verbetering. Ya, karena kita melihat dengan apa yang kita mau lihat, dengan mata manusia kita. Omdat wij willen zien met ons ogen, met ons menselijke ogen, met ogen. Seperti murid Tuhan Yesus yang mereka mengharapkan bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan mereka pada saat itu menderita karena tentara Romawi. Zoals de leerling van Jezus wil dat Heer Jezus vrij gemaakt, vrij door die Romeinse legers. Ya, padahal yang Tuhan Yesus maksudkan, dia datang untuk menjadi Mesias, melakukan yang jauh lebih besar daripada penderitaan fisik yang saat itu mereka rasakan. Menjadi saksi, apa Marian menjadi saksi? Sebagai Mesias yang datang. Sebagai Mesias. Maar in feite dat God komt als een Mesias. Ya, dan itu manusia seringkali melihat apa yang bisa masuk pikiran, ada di pikiran manusia. Ja, mensen zien wat alleen in de gedachten komen. Ya, dan di dalam Yohanes 14 ayat 11 sampai 14, Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. We gaan zien naar Johannes 14. Dikatakan bahwa Yohanes 14. Ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
vers 11 dus, hoofdstuk Johannes 14, vers 11. Geloof me, tot 14. Geloof me, de Vader is in mij en ik hoor bij hem. Dat kun je zien aan alle wonderen die de Vader mij laat doen. Luister heel goed naar mijn woorden. Als jullie in mij geloven, zullen jullie net zulke wonderen doen als ik. Ja, zelfs nog grotere wonderen. Want ik ga naar de Vader en ik zal doen wat jullie vragen, omdat jullie bij mij horen. Zo zal ik de hemelse macht van mijn Vader laten zien. Ik zal doen wat jullie mij vragen, omdat jullie bij mij horen. Ya, di situ Tuhan Yesus bilang bahwa ia yaitu manusia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Dus Heer Jezus zegt dat wij zullen grotere dingen doen dan Heer Jezus Ya, op dan aarde. ya, kalau dalam Roma 8 juga, dalam Roma 8 ayat 18-19 itu dikatakan bahwa aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ja, en in Rome 8, Verses 18 tot 19. 18 Tot 19. vers 18, hè? Ja, 18. Hoofdstuk 8, 18. Dit weet ik zeker, hoe zwaar ons lijden ook wordt. Het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar. 19 tante. Alles op aarde wordt bedreigd door de macht de dood. Ja. Die 18, hè? Ik lees wat daarop staat. Want ik ben er overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Maar rijk als een verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Ja. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden. Ja, cukup sampai ayat 19 tante. Cukup sampai ayat 19. Ah ja, sorry. Dat was tot 19. Sorry. Mensen. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan bahwa seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Berarti Tuhan itu gak sabar untuk memunculkan anak-anaknya. Hier is God niet wens zo graag om zijn kinderen te verheerlijken. Ya, nggak sabar mau menyatakan anak-anak Tuhan, memunculkan anak-anak Tuhan ini di dunia ini. Ja, dat God wens zo graag de kinderen verheerlijken. Ya. Dan di dalam Korintus bahwa 2 Korintus 3 ayat 18 nggak usah dibuka, nggak apa-apa, dikatakan bahwa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kemuliaan yang dari Tuhan, dan Tuhan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. En in 2 Korintus dat Heer God ons wil brengen van zijn glorie tot zijn glorie. Jadi Tuhan mau kita tidak hanya stop sampai merayakan kebangkitan. Dus God wil niet alleen dat wij alleen zijn opstanding vieren. Tetapi kita hidup dengan kuasa kebangkitan itu. Maar wij leven
met de kracht van zijn opstanding. Makanya saat Paskah Papa sempat Met de kracht, door de kracht. Ya, makanya saat Paskah Papa Tempat apa, Maren? makanya saat Paskah Papa menekankan bahwa kebangkitan itu penting. Daarom toen met Pasen heeft papa uitgedrukt dat Pasen is heel belangrijk. Ya, karena bukan hanya kuasa kebangkitan itu terjadi karena Tuhan Yesus bangkit. Ya, putus-putus ya. Dat putus-putus ya, Maren? Coba dicoba Tante. Sebentar, ganti putus ya. Sorry. Oke. Gantiin dulu mic sebentar. Jadi masih dengar suara apa Ya. putus-putus ya? Ya, masih dengar Tante? Boleh coba lanjutin? Putus-putus ya, Mas? Ya, Tante coba ngomong, lanjutin. Ya, kamu mau ulang nggak yang terakhir? Ya. Ulang Maren. Oke. Ya. Jadi bukan hanya kuasa kebangkitan saat Tuhan Yesus itu bangkit, dus niet alleen de moment van de opstanding van Yesus, tapi saat itu kita betul-betul menjadi pemenang dan selamat dari maut. maar dat wij de overwinning ervaren. Ya, dan tahu bahwa Van de dood, dat we de overwinning. Ya, dan tahu bahwa kita tidak akan binasa. En weet dat wij niet gaan verderven. Malah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Maar wij leven met God. Ya. Dan Tuhan mau kita hidupi itu di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. En God wil dat wij leven in zijn kracht. Ya. Tapi memang caranya itu seringkali sangat berbeda dengan cara-cara yang dunia tawarkan. Maar de manier is dikwijls niet dezelfde zoals de wereld. Ya. Cara Tuhan membawa anak-anaknya naik itu berbeda dengan yang kita pikirkan caranya. De manier dat God gebruikt is niet dezelfde voor zijn kinderen naar upgraden, naar ze hogerop, anders dan de wereld. Ya, seringkali nggak masuk di akal pikiran manusia. Dikwijls is niet, kunnen we niet verstaan. Ya, nggak ada hitungannya, nggak dapet kalau kita hitung-hitung. Ja, we kunnen niet berekenen, we kunnen niet verstaan. Ya, bahkan di saat mungkin manusia berpikir nggak ada jalan, justru di saat itu Tuhan membuat jalan. Dus als mensen denken, er is geen weg, maar God maakt de weg. Ya, jadi kalau sebagai manusia kita mau sukses, dus als mensen willen wij geslaagd zijn, yang diinginkan manusia adalah sukses secara dunia. ja, mensen willen graag succes, geslaagd zijn, zoals de wereld doen. Tapi
Tuhan mau kita justru lebih dari itu. Suksesnya Tuhan lebih dari itu. Maar God is meer dan dat. Tidak hanya stop sampai di sukses, tapi Tuhan mau lewat itu kehidupan kita banyak, kehidupan orang-orang lain mengalami pemulihan lewat kehidupan kita. God wil dat wij geslaagd zijn in het verbetering Ya, van ons leven. ya. Dan baiknya Tuhan Yesus berikan caranya itu kepada kita. En God geeft de manier aan ons hoe we moeten doen. Ya, dan ini akan kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. En hierover gaan we lezen. Wij lezen in Efesius. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20, Tuhan justru kasih caranya itu ya, untuk kita bagaimana mengalami kebangkitan Tuhan. Mati nggak saya nggak tahu. Tante Ratna? Ya, aku coba ganti kayaknya putus-putus ya. Makanya Sekarang ada dua, satu aku matiin lampu kameranya. Sekarang lebih baik nggak ya? Terus matiin speaker mikrofon dari satunya. Ya. Ya, sudah dua-duanya. Yang satu udah mati, mikro dan kamera. Sekarang lebih baik Tante kayaknya. Oke, sorry. Ya. Ulang lagi. Sorry. Ya, oke ya. Ya Tuhan berikan caranya kepada kita lewat dalam Efesus 6 ini ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi untuk tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Ya, doe maar Tante. Ja, dus de Heer Jezus geeft de manier die we hieruit lezen, Efesus 6. Ya. Dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dat je sterk bent in zijn kracht. Nah, dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. En daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Ya, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Daar straks ben ik een beetje te sneller. Michael, 12 nog eens. Ik heb de 13 gelezen. Oké. Ja. Nog eens lezen. 12 nog niet gelezen. Oke. Ya, nggak apa-apa Tante, kita lanjut aja ya. Iya. Oke. Ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. En vers 14, houd dan staan uw middel omgrond met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Nah, kita stop dulu di sini, dikatakan bahwa hidup dengan
berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ja, leven dat wij bekleed met de borstharnas van de gerechtigheid. Nah, ini salah satu cara yang Tuhan katakan bahwa hidup, Tuhan ingin memberikan kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Dat heeft God bedoeld hiermee dat wij leven in zijn kracht, op zijn manier. Ya, kita berusaha hidup di dalam kebenaran. Wij proberen te leven in de waarheid, in zijn waarheid. Ya, minggu lalu bahkan Mike membawakan firman Tuhan tentang kebenaran yang sesungguhnya. En vorige week heeft Michael woord gebracht over waarheid en echtheid. Dan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran itu. En hoe wij leven in zijn waarheid. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran itu menutup celah. Maar dan op het moment dat wij leven in zijn waarheid, laten wij onze schuld, onze zonde. Ya, menutup celah dan melawan intimidasi. Ja, bedekken alle gebreken en intimidatie, vrees en zo. Ya, karena intimidasi ini yang sering digunakan oleh si jahat untuk menghalangi mata kita. Ja, de vrees, dat gebruikt de vijand om ons ons ogen verhinderen. Menghalangi hal-hal yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ons verhinderen van wat God ons wil geven, wat God ons wil doen. Jadi sebisa mungkin kita minta bantuan Roh Kudus, jangan buka celah. Hidup betul-betul di dalam kebenaran firman Tuhan. Dus wij vragen Heilige Geest om ons te helpen, om geen gebreken, geen opening laten voor de vijand, voor de duivel. Ya, kita lanjut ke ayat yang 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Wij gaan verder naar 15. Vers 15 zegt, en de voeten geschooid met bereidheid van de evangelie van de vrede. Di sini berarti di situ Tuhan mau kita yang dengan cara itu perkatakan firman, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. God wil hier dat we doen voor God en voor anderen. Ya, karena dalam Amsal pun dikatakan siapa yang menggemakan hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ja, in spreuken weten we dat wij ons tong, wat wij spreken, heeft de macht, heeft de kracht. Wat wij spreken. Ya, jadi terus perkatakan firman itu baik untuk kehidupan kita maupun untuk kehidupan orang lain. Beritakan Injil damai sejahtera itu. Dus is goed dat wij uitspreken, zijn woord uitspreken. Dan kita lanjut ke selanjutnya, dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 17, hè? 16, Tante. 16 en 17. Sorry, neem dus 16 en 17. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Ya. Dan kenapa Tuhan bilang pergunakanlah perisai iman? Dus waarom dat God zegt, neem uw wapenrusting? Karena dengan iman itulah yang membuka mata rohani kita. Door uw geloof
Open onze geestelijke ogen. Yang tadinya kita terhalang hanya sebatas apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pikirkan. Dat we alleen maar dit zien. Tapi dengan iman, Maar door geloof, Tuhan bisa melakukan itu jauh. God kan meer doen. Karena Tuhan juga berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang enggak kita lihat. Want God zegt dat geloof is de basis, is de fundament voor iets dat we nog niet gezien. Dan yang tadi seperti bilang bahwa cara Tuhan menaikkan anak-anaknya itu berbeda dengan cara yang dunia tawarkan. Dus de manier dat God wil zijn kinderen vooruitgang, hogerop, is anders dan de wereld. Dan itu hanya bisa dilihat ketika kita menggunakan perisai iman ini. En dat kunnen wij zien wanneer wij dit geloof gebruiken. Ya, dan dibilang bahwa terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 18, Tante. Ja, maaf. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ya, terus hidup di dalam roh. Dus blijft in geest leven. Karena manusia secara daging itu betul-betul memang sangat lemah. Dus omdat wij mensen, voor ons is dat moeilijk, vlees, omdat wij zijn uit vlees, is dat moeilijk voor ons. Kita bisa hidup dalam kebenaran dan hidup menjalani firman Tuhan itu hanya karena roh yang ada di dalam kita, roh kudus yang ada dalam kita. Wij kunnen leven zoals God wil, geestelijke, door zijn kracht. Ya. Dan 18. Kita lanjutkan juga untuk itu, supaya padaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in geketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Ya, ini ditulis karena ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, saat itu. Ja, dit is wat Paulus heeft geschreven. Tapi ini juga untuk kita ya, karena ya, bahwa betul hanya dengan Roh Kudus nanti Roh Kudus yang akan memimpin mulut bibir kita, sehingga yang keluar itu hanyalah perkataan-perkataan firman. Dat de Heilige Geest ons leidt om te spreken. Ya, dan kuasa itu ada di dalam setiap perkataan kita, di dalam kehidupan kita. Door ons woorden, dat is belangrijk voor in ons leven. Ya, jadi berjalanlah terus kita dalam kebenaran bersama Roh Kudus. Laat ons wandelen in waarheid. Ja. Hulp met zijn Heilige Geest. Hulp aan zijn Heilige Geest. Berlengkapkan senjata Allah. Kelengkapan senjata Allah kita pakai, kita gunakan. Ja, met de wapenrusting van God. Dengan itu, kuasa kebangkitan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Daardoor kunnen wij
leven zoals God wil. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau hidup menggenapi firman-Mu. Zeg tegen God dat ik wil leven zoals u wil. Ya, katakan bahwa biarlah tanda mujizat juga menyertai setiap langkahku. Dat u miracles, dat u wonderen, wonderen mij volgen. Dan biarlah kehidupan kita menjadi bukti nyata kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Laat ons leven een bewijs van dat God leeft. Amin. Amin. Ya, Amin. kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Bapa. Heer God, dank u wel. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Wij willen u danken voor uw woord. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar, Wij weten dat u een grote God bent, yang mau menyatakan kebesaran-kebesaran-Mu dalam kehidupan setiap kami. die we willen tonen hoe groot u bent in ons leven. Biarlah kami terus berjalan bersama Engkau, bersama Roh Kudus-Mu. Laat ons wandelen, Heer, met uw Heilige Geest. Biarlah kami dapat hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu. Laat ons leven in uw waarheid. Sehingga kehidupan kami menjadi saksi bahwa Engkau nyata dan besar di dalam kehidupan kami. Dat ons leven is een getuigenis, een bewijs dat u leeft in ons. Ya, berkati setiap kami Tuhan. Zegen elk van ons, Heer God. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Gebruik ons, Heer, voor uw koninkrijk. Menjadi berkat untuk sekeliling kami. Laat ons zegen zijn voor anderen. Ada pemulihan hidup Tuhan yang kami bawa untuk orang-orang di sekeliling kami. Dat er een herstel, levensherstel. Dan kami bergerak dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu. Dat wij wandelen, dat wij stappen in uw kracht, in uw opstanding kracht. Ya Tuhan, betul. Dan ya Tuhan, berkat-Mu terus ada untuk kami. Ja, Heer God, dat uw zegen bij ons blijven. Damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam hati setiap kami. Uw vrede in ons hart. Dan biarlah Engkau menyatakan setiap hal dalam kehidupan kami, Bapa. Laat u... sorry. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ja, dank u wel, Heer God, voor vandaag. Dank u. Dalam nama Kristus Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sorry, dank u wel. Amin. Dankjewel, Tante.